Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Pratiwi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai inflasi loh. Apa sih inflasi itu? Inflasi sering kita dengar ya di dalam lingkup ekonomi, di mana inflasi itu adalah harga-harga naik. Apakah inflasi yang sering kita dengar sebagai harga-harga naik itu benar? Dan apakah inflasi yang memiliki dampak yang negatif atau malah memiliki dampak yang positif? Dan apakah Indonesia pernah mengalami inflasi? Baik, kita akan bahas semuanya ya. Jadi kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan inflasi. Yuk kita bahas. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi dari pengertian tersebut, apabila terjadi kenaikan harga yang bersifatnya itu sementara, maka kenaikan harga yang sementara itu sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Karena inflasi terjadi secara terus-menerus. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi. Ini termasuk juga Indonesia juga menghadapi permasalahan inflasi. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara tersebut. Jadi, jika kita perhatikan dan merasakan dari masa lampau hingga sampai saat ini, sekarang harga barang dan jasa kebutuhan kita harganya terus menaik dan nilai tukar uang selalu turun dibandingkan nilai barang sekarang. Gejala ini juga merupakan termasuk dalam inflasi. Contohnya, besaran uang Rp100.000 di masa sekarang dengan 10 tahun yang lalu mengantongi uang sebesar Rp100.000 sekarang ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan katakanlah 10 tahun yang lalu. Secara angka memang sama, tapi secara nilai sangat jauh berbeda. Dahulu uang 100.000 rasanya cukup besar, tapi sekarang justru sepertinya sangat kecil. Bahkan tak sedikit orang bilang pegang uang 100.000 sekarang nggak berasa banget ya, sekali keluar rumah tahu-tahu habis gitu. Tapi dulu kayaknya duit 100.000 itu bisa berhari-hari ya, nggak habis-habis. Semua itu terjadi karena adanya inflasi juga loh. Jadi dapat dikatakan yang dimaksud dengan inflasi adalah proses kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga yang sifatnya sementara seperti saat momen-momen hari raya yang hanya terjadi setahun sekali. Contohnya seperti Hari Raya Idul Fitri yang dimana bahan pokok harganya naik, tapi hanya berlangsung secara tidak terus-menerus, hanya beberapa bulan, dan di bulan-bulan berikutnya harga sudah kembali menjadi normal. Maka kejadian itu tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Yang tidak dapat dikatakan inflasi apabila kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan pada barang lainnya. Misalnya, kenaikan harga telur, sedangkan harga barang-barang lain tetap di harga yang stabil atau konstan, maka tidak dapat disebut sebagai inflasi.
Tapi beda lagi jika kenaikan harga minyak atau bahan bakar minyak atau BBM dan listrik dapat mengakibatkan harga-harga barang lain menjadi naik, maka dapat dikatakan kenaikan harga minyak atau bahan bakar minyak atau BBM dan listrik ini dapat dimasukkan sebagai pemicu dari adanya inflasi. Jadi kesimpulannya yang dimaksud dengan inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan umum barang-barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sampai mana dan di mana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara. Selanjutnya terdapat 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan terjadinya inflasi, yaitu yang pertama, yaitu terjadinya kenaikan harga. Maksudnya seperti yang telah dibahas tadi, terjadi kenaikan seperti harga minyak atau bahan bakar minyak atau disebut BBM dan listrik. Yang kedua yaitu bersifat umum, maksudnya dengan adanya kenaikan harga minyak atau bahan bakar minyak atau BBM dan listrik memicu barang-barang lainnya naik seperti harga telur naik, harga beras naik, dan harga umum barang-barang lainnya juga ikut naik. Hal itu juga dapat dikatakan sebagai kenaikan yang bersifat umum. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu berlangsungnya terus-menerus. Maksudnya adalah kenaikan harga-harga umum yang dipicu oleh naiknya harga minyak atau bahan bakar minyak atau BBM dan listrik berlangsung selama satu periode tertentu, bahkan bisa terus-menerus. Itu juga dikatakan sebagai inflasi. Jadi gimana? Sudah paham kan apa itu yang dimaksud dengan inflasi? Setelah membahas dan memahami definisi inflasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis inflasi. Yuk kita bahas. Inflasi memiliki beberapa jenis loh. Ada yang menurut ukuran besar, lalu menurut penyebabnya, selanjutnya juga berdasarkan asal timbulnya inflasi, berdasarkan cakupan pengaruh kenaikan harga, dan berdasarkan fundamentalitas penyebab inflasi. Wah, ada banyak ya ternyata jenis-jenis inflasi yang tadi disebutkan. Kalian penasaran kan apa maksud dari jenis-jenis inflasi tersebut? Penasaran dong ya? Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tadi apa? Ya, menurut ukuran besaran. Menurut ukuran besaran, inflasi terbagi menjadi 4, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi tidak terkendali. Jadi maksudnya yang dikatakan inflasi ringan ialah inflasi yang presentasenya di bawah 10% dalam setahun. Selanjutnya yang kedua tadi inflasi sedang yang presentasenya di antara 10% sampai 30% dalam setahun. Terlihat ya semakin naik dari inflasi yang sebelumnya. Dan selanjutnya inflasi berat ialah inflasi yang presentasenya di antara 30% hingga 100% dalam setahun. Wow, sangat besar ya. Dan yang terakhir ada inflasi tidak terkendali yang maksudnya ialah presentasenya di atas dari 100% dalam setahun. Wow, sangat tinggi ya, tidak terbayang jika terjadi. Maka harga-harga barang juga pasti akan naik 1, 2, atau 3 kali lipat, bahkan bisa lebih. Di Indonesia pernah terjadi inflasi di atas 500% pada tahun 1966. Pada masa sekarang, pemerintah menargetkan inflasi di bawah 10%. Namun, dampak inflasi bagi masyarakat tidak semata-mata ditentukan tingginya tingkat inflasi,
namun juga kelompok barang yang mengalami inflasi. Jika inflasi disebabkan oleh kelompok barang yang berkebutuhan pokok yang sering kita gunakan, maka akan berpengaruh besar pada masyarakat. Sebaliknya, jika hanya barang-barang mewah saja yang mengalami kenaikan, maka hanya berpengaruh pada sekelompok kecil masyarakat saja. Menurut Samuelson dan Nordaus, inflasi dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama low inflation, yang kedua galloping inflation, dan yang ketiga hyperinflation. Jadi penjelasannya yang pertama yaitu low inflation atau disebut juga inflasi 1 digit, yaitu inflasi yang memiliki persentase di bawah 10%. Inflasi ini masih dianggap normal. Dalam rentang inflasi ini, orang masih percaya pada uang dan masih mau memegang uangnya. Yang kedua yaitu galloping inflation atau disebut juga double digit atau triple digit inflation, yaitu inflasi dengan persentase antara 20% sampai 200% per tahun. Inflasi seperti ini terjadi karena pemerintah yang lemah, terjadi revolusi, adanya perang, atau kejadian lain yang menyebabkan barang tidak tersedia, sementara uang berlimpah, sehingga tidak percaya pada uang masyarakat. Yang ketiga yaitu hyperinflation, yaitu inflasi di atas 200% per tahun. Dalam keadaan seperti ini, orang tidak percaya pada uang. Lebih baik membelanjakan uang dan menyimpannya dalam bentuk barang daripada menyimpan uangnya. Karena kebanyakan barang seperti emas, tanah, bangunan mengalami kenaikan harga setara, bahkan bisa lebih tinggi dari inflasi. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi yang kedua, yaitu menurut penyebabnya. Secara ekonomi, perubahan harga bisa disebabkan karena sisi penawaran dan sisi permintaan. Jadi, penyebab inflasi menurut penyebabnya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tarikan permintaan dan yang kedua desakan biaya. Apa yang maksud dari 2 jenis inflasi menurut penyebabnya ini? Ada tarikan permintaan dan ada juga desakan biaya. Yuk kita bahas saja. Menurut penyebabnya yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tarikan permintaan. Tarikan permintaan atau demand pull inflation, inflasi terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total atau agregat demand yang berlebihan, sementara produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja yang penuh dan tidak mungkin meningkat lagi, sehingga menambah permintaan hanya akan menyebabkan terjadinya perubahan peningkatan harga. Kenaikan permintaan agregat dapat disebabkan oleh peningkatan belanja pemerintah, peningkatan ekspor, peningkatan permintaan barang untuk kebutuhan swasta, dan peningkatan konsumsi rumah tangga. Menurut Keynes, demand pull inflation merupakan tekanan inflasi akibat adanya excess demand atau kelebihan permintaan terhadap barang dan jasa. Karena adanya kenaikan permintaan masyarakat yang tercermin dari bergesernya kurva permintaan dari D1 ke D2 yang mengakibatkan harga naik dari P1 ke P2. Harga di sini maksudnya adalah harga-harga umum atau yang disebut sebagai inflasi. Selanjutnya ada menurut klasik demand pull inflation. Menurut ini dijelaskan melalui quantity theory of money. Jika supply uang melebihi jumlah permintaannya, maka individu-individu ekonomi akan menggunakan kelebihan uangnya itu untuk meningkatkan pengeluarannya. Kalau permintaan output tumbuh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi, maka akan terjadi inflasi. Berikut persamaannya. MV sama dengan PY. Bisa dilihat perubahannya, jadi maka P sama dengan M plus V dikurang Y. Maksudnya ialah velositas uang itu stabil dalam jangka pendek. Jadi V sama dengan 0 dan P menunjukkan perubahan harga inflasi, M menunjukkan perubahan jumlah uang beredar, dan Y menunjukkan pertumbuhan ekonomi.
Berikut juga ada ditampilkan gambar kurva dari demand pull inflation. Jadi, dapat dijelaskan titik keseimbangan awal berada di A, di P, dan 0. Lalu Q 0, lalu permintaan naik menggeser D ke D1 dan sementara penawaran tetap di titik keseimbangan baru berada di B pada P1 dan Q1. Selanjutnya yaitu desakan biaya. Desakan biaya atau cost plus inflation, inflasi ini terjadi akibat meningkatnya biaya produksi atau input sehingga mengakibatkan harga-harga produk-produk atau output yang dihasilkan ikut naik. Terjadi biaya per unit yang lebih tinggi untuk produksi atau pergeseran kurva penawaran ke kiri dan atau lebih sedikit jumlah barang yang ditawarkan pada harga yang sama atau keseimbangan baru dicapai pada harga yang lebih tinggi diikuti penurunan kuantitas yang terjual. Sumber kenaikan biaya produksi ini bisa berasal dari banyak hal, misalnya kenaikan upah buruh, kenaikan harga energi, kenaikan harga bahan baku. Cost plus inflation menunjukkan indikasi kepada penurunan kurva penawaran atau supply curve. Penurunan supply ini dapat terjadi akibat meningkatnya harga-harga material, naiknya harga bahan bakar, dan naiknya pajak. Kalian tahu apa perbedaan dari demand pull inflation dengan cost plus inflation? Perbedaan dari demand pull inflation atau tingkatan permintaan dengan cost plus inflation atau desakan biaya yaitu yang pertama, pada demand pull inflation terjadi kenaikan output, sedangkan pada cost plus inflation yang terjadi malah penurunan output. Dan yang kedua, pada demand pull inflation, kenaikan harga barang mendahului kenaikan harga bahan-bahan input atau material. Sedangkan pada cost plus inflation, kenaikan harga barang input mendahului kenaikan harga barang output. Berikut akan ditampilkan kurva sebagai berikut. Dapat dilihat, jadi titik keseimbangan awal di A, di P0 atau Q0 karena biaya produksi naik, sementara permintaan tetap, maka jumlah yang ditawarkan juga berkurang. Karena yang ditawarkan berkurang, harga naik dari P0 ke P1. Jadi titik keseimbangannya berada menjadi di B, P1 dan Q1. Setelah membahas mengenai jenis-jenis inflasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari inflasi. Secara umum, inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang lebih semangat untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali atau biasa disebut dengan hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan menjadi kurang bersemangat atau lesu. Orang menjadi tidak bersemangat bekerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan sangat cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta, serta kaum buruh akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu. Ada beberapa efek yang diberikan oleh inflasi terhadap pendapatan, efisiensi, output, redistribusi pendapatan, beban inflasi, dan bagi perekonomian nasional. Wah, ternyata banyak ya efek yang diberikan oleh inflasi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, efek terhadap pendapatan
Efek terhadap pendapatan secara umum, inflasi akan mengurangi daya beli seseorang. Apalagi bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi ini sangat merugikan. Inflasi juga menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Bila orang enggan menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Bagi orang yang meminjam uang kepada bank atau disebut debitur, inflasi menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur atau pemberi utang, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sebaliknya, kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan pada saat peminjaman. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan terdorong untuk melipat gandakan produksinya. Biasanya terjadi pada pengusaha besar. Namun, bila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya merugikan produsen, maka produsen juga tidak mau untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu. Bahkan bila tidak sanggup untuk mengikuti laju inflasi, perusahaan bisa bangkrut atau gulung tikar. Biasanya terjadi pada pengusaha kecil. Yang kedua, efek terhadap efisiensi. Efek terhadap efisiensi, inflasi dapat mengubah pola alokasi faktor produksi. Perubahan harga barang konsumsi dan harga barang faktor produksi akan mengubah pemakaian barang tersebut pada kegiatan produksi dan konsumsi yang lebih efisiensi. Dan yang ketiga, efek terhadap output. Efek terhadap output, inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output. Apabila kenaikan harga barang mendahului kenaikan biaya produksi, sehingga menyebabkan keuntungan produsen dalam jangka pendek. Namun lebih banyak inflasi menurunkan output apabila laju inflasi cukup tinggi menyebabkan daya beli menurun dan mengurangi daya serap output produksi. Yang keempat, efek terhadap redistribusi. Efek terhadap redistribusi pendapatan ini apabila harga-harga naik, maka daya beli masyarakat akan menurun. Namun ada sekelompok masyarakat yang mampu menaikkan daya belinya akibat kenaikan barang tersebut. Selanjutnya yang kelima, beban inflasi. Beban inflasi umumnya banyak orang berpendapat bahwa inflasi ini tidak baik. Sebab menurutnya inflasi menurunkan daya beli. Sebab pembeli merasa saat harga naik, sehingga setiap unit pendapatan yang dimilikinya akan mampu membeli barang dan jasa dalam jumlah yang lebih sedikit dari sebelum ada inflasi. Hal ini keliru. Ketika harga naik, maka pembeli akan membayar lebih banyak. Namun, pada saat yang sama, penjual atau produsen memperoleh lebih banyak uang. Karena sebagian besar orang memperoleh penghasilan dengan menjual jasa mereka, seperti tenaga mereka. Inflasi pada pendapatan berjalan seiring dengan inflasi harga. Jadi, inflasi sendiri tidak mengurangi daya beli real pada masyarakat. Para ekonom telah mengidentifikasi beberapa kerugian atau beban akibat inflasi, yaitu yang pertama, biaya sol sepatu. Apa sih biaya sol sepatu itu yang dimaksud? Biaya sol sepatu ini yang dimaksud adalah dengan waktu dan kenyamanan yang harus ada korbankan agar kita memegang lebih sedikit uang daripada yang kita inginkan jika tidak ada inflasi.
Dan yang kedua ada biaya menu. Apa sih biaya menu ini? Maksudnya biaya menu ini adalah biaya yang biasanya dikeluarkan oleh restoran untuk menyesuaikan harga produk yang tertera pada menu yang sudah disediakan. Yang ketiga ada variabilitas harga relatif dan kesalahan alokasi sumber-sumber daya. Apa sih maksudnya? Maksudnya ialah suatu keadaan ketika inflasi dapat mengubah harga-harga relatif. Konsumen juga berubah dan pasar juga menjadi kurang mampu untuk mengalokasikan sumber daya dengan sebaik-baiknya dan digunakannya dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Yang keempat, distorsi pajak akibat inflasi. Maksudnya apa sih maksud distorsi pajak akibat inflasi ini? Maksudnya adalah inflasi memperbesar ukuran keuntungan suatu modal dan tidak menambah beban pajak pada suatu jenis pajak. Dan yang kelima, ada kebingungan dan ketidaknyamanan. Apa sih maksudnya nih ya? Maksudnya adalah sebuah keadaan di mana kita sebagai masyarakat beranggapan bahwa inflasi akan menyerang pada masa yang akan datang dan dapat mengubah harga-harga barang sehingga tidak seperti sekarang ini. Yang keenam, ada redistribusi kekayaan secara acak. Maksudnya apa sih? Maksudnya ialah inflasi yang datangnya tiba-tiba menyebabkan redistribusi kekayaan di antara populasi dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan kepantasan atau kebutuhan. Redistribusi ini terjadi karena banyak pinjaman dalam perekonomian ditentukan dengan satuan hitung uang. Lalu yang selanjutnya ada bagi perekonomian nasional. Ada 8 hal yang mempengaruhi perekonomian nasional akibat inflasi ini. Yang pertama, investasi menjadi berkurang. Dan yang kedua, ada mendorong tingkat bunga. Yang ketiga, mendorong penanam modal yang bersifat spekulatif. Yang keempat, menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan karena harga-harga melonjak tinggi, jadi pembangunan ini menjadi gagal. Yang kelima, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi masa yang akan datang. Yang keenam, menyebabkan daya saing produk nasional berkurang. Yang ketujuh, menimbulkan defisit neraca pada pembayaran. Dan yang kedelapan, merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan pada masyarakat. Setelah kita mengetahui efek yang terjadi akibat inflasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari inflasi. Dampak inflasi terbagi menjadi dua, yakni dampak positif dan dampak negatif. Inflasi tidak selalu memberikan dampak negatif yang seperti yang kita tahu bahwa harga naik dapat mengakibatkan dampak yang negatif, melainkan juga memiliki dampak yang positif. Apa ya? Dampak positif itu apa aja sih? Dampak positif dan dampak negatif ini yuk kita bahas. Dampak positif yang pertama itu peredaran barang lebih cepat, dan yang kedua ada produksi dari barang bertambah karena keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan juga bertambah. Yang ketiga, kesempatan kerja bertambah. Dan yang keempat, debitur atau orang yang menerima utang akan mendapatkan keuntungan karena dengan adanya inflasi ini, uang yang dikembalikan akan mempunyai nilai lebih rendah dibanding saat meminjam sebelum adanya inflasi. Walaupun harga-harga naik, namun inflasi juga memiliki dampak positif seperti yang sudah dijelaskan ya. Lalu apa ya dampak dari inflasi? Dampak negatif dari inflasi itu apa ya? Dampak negatif dari inflasi itu yaitu yang pertama, harga barang dan jasa naik secara keseluruhan. Dan yang kedua, nilai terhadap kepercayaan uang menurun karena nilai uang semakin merosot. Yang ketiga, menimbun
maka tindakan spekulasi, menimbun tindakan spekulasi. Yang keempat, banyak proyek pembangunan terlantar karena bahan-bahan baku mahal. Yang kelima, ada kesadaran menabung masyarakat menjadi berkurang karena masyarakat lebih fokus pada uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Selanjutnya juga ada kebijakan untuk mengatasi inflasi. Kebijakan ini terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter ini terbagi menjadi tiga, yakni take money policy, menaikkan suku bunga SBI, dan memperbaiki nilai tukar mata uang. Apa ya maksudnya dari ketiga itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, take money policy. Kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Jadi ada bentuknya, yaitu MV sama dengan PT, di mana M ini sebagai money atau uang, V ini sebagai velositas uang, P ini sebagai harga-harga umum, dan T sebagai volume transaksi perdagangan. Yang kedua, ada menaikkan suku bunga SBI. Oh ya, maksudnya adalah dengan menaikkan suku bunga SBI, maka akan banyak bank swasta ingin juga memilikinya. Akhirnya bank umum itu akan menaikkan suku bunga deposito. Yang ketiga, ada memperbaiki nilai tukar mata uang. Dengan melakukan intervensi terhadap mata uang asing, maka nilai akan dapat diatur sehingga pada akhirnya akan mempermudah ekspor dan mempermudah biaya impor. Biaya impor barang-barang, material, atau input. Yang selanjutnya ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal terbagi menjadi tiga juga, yakni yang pertama, menaikkan pajak. Maksudnya, salah satu cara untuk meredam inflasi akibat cost push adalah dengan mengurangi agregat demand, yaitu dengan menaikkan pajak. Yang kedua, ada menekan pengeluaran pemerintah. Maksudnya adalah anggaran pengeluaran milik pemerintah untuk kegiatan kepemerintahan diporsikan sesuai dengan kebutuhan dan disusun seefektif dan seefisien mungkin. Yang ketiga, mengurangi ekonomi biaya tinggi. Dengan menggunakan deregulasi dalam perizinan serta kemudahan dalam pendistribusian, harga barang menjadi turun atau paling tidak tetap, sehingga perekonomian tidak berada dalam keadaan inflasi. Jadi dengan semakin banyaknya jumlah penduduk dan ditambah lagi dengan meningkatnya sektor industri akibat dari perkembangan ekonomi, akan membuat perpindahan penduduk dari sektor pertanian menuju sektor industri. Keadaan tersebut kemudian akan menyebabkan kenaikan permintaan akan bahan makanan. Namun di satu sisi, jumlah produksi yang dihasilkan bahan makanan ini akan menurun karena tadi perpindahan penduduk yang dari sektor pertanian hingga ke sektor industri, sehingga akan mengakibatkan harga bahan makanan mengalami kenaikan atau yang tadi bisa menyebabkan inflasi. Dengan meningkatnya harga bahan makanan akan menimbulkan tuntutan untuk menaikkan tingkat upah di sektor industri, dan selanjutnya juga mengakibatkan dari meningkatnya upah akan meningkatkan pula biaya produksi yang nantinya akan mengakibatkan barang-barang industri yang akan dijual itu juga akan mengalami kenaikan. Selanjutnya yang terakhir, ada beberapa indeks yang sering digunakan untuk mengukur inflasi. Seperti yang pertama, ada indeks harga konsumen atau IHK atau Customer Price Index. Suatu indeks yang digunakan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga dalam membeli sejumlah barang bagi keperluan kebutuhan hidup. IHK mengukur inflasi berdasarkan
sekumpulan harga pada kebutuhan hidup konsumen yang paling banyak digunakan, dan masing-masing item memiliki bobot dalam basket IHK digunakan untuk indikator patokan nilai inflasi. Selanjutnya ada indeks harga perdagangan besar atau IHPB. IHPB adalah mengukur inflasi berdasarkan harga-harga barang pada tingkat produsen. Metode perhitungannya sama dengan IHK, hanya berbeda jumlah dan jenis barang dalam keranjangnya, yang termasuk kategori barang ini juga merupakan barang mentah dan barang setengah jadi. Yang selanjutnya ada GDP deflator. GDP deflator ini maksudnya adalah jenis indeks yang berbeda dengan indeks CPI dan juga indeks yang sebelumnya, di mana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GDP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kedua indeks yang sebelumnya. Bagaimana setelah kita bahas tentang inflasi? Pastinya kalian sudah paham kan apa sih inflasi itu? Sudah dong ya. Jadi sekian penjelasan mengenai materi inflasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.